Apa? Passing grade tahun ini naik lagi? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firza Eka Febrianto di channel Laskar CPNS. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas passing grade yang baru saja dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Ternyata nilai tahun ini naik lagi teman-teman. Wah, bagaimana ya cara kita mengatasinya? Nanti akan kami bahas tuntas di channel Laskar CPNS. Baiklah, sebelum kita membahas passing grade teman-teman, kita lihat dulu kisi-kisi yang ada pada tahun ini. Di TWK, tes wawasan kebangsaan, jumlah soalnya 30 butir teman-teman. Nah, ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Wah, bahasa Indonesia balik lagi teman-teman. Kemarin bahasa Indonesia sempat hilang saat tes kedinasan 2021 teman-teman. Ternyata untuk CPNS-nya balik lagi ya. Selamat datang kembali bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita ke TIU-nya teman-teman. Untuk TIU masih sama tahun kemarin teman-teman. Kemampuan verbal, ada analogi, silogisme, ada analitis. Selanjutnya ada di kemampuan numberiknya, berhitung, pengetahuan kuantitatif, deret angka, dan soal cerita. Dan untuk kemampuan figuralnya ada ketidaksamaan, analogi, dan serial. Jumlah soalnya 35. Nah, nilai tertingginya 175 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kisi-kisi TKP, tes karakteristik pribadi. Dari tahun sebelumnya tambahan anti radikalisme nih teman-teman. Nah, dan tambahan soal juga. Nah, untuk kisi-kisinya ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, dan profesionalisme. Nah, ini ada materi baru nih, anti radikalisme. Dan soalnya pun bertambah menjadi 45 soal ya teman-teman, dengan nilai tertingginya 225. Nah, jadi apabila nilai teman-teman sempurna ini nilainya 550 teman-teman. Dan untuk saat ini jumlah soalnya ada 110 teman-teman, dengan waktu 100 menit. Artinya ada sekitar 54 sampai 55 detik per satu soal teman-teman. Nah, ini dia nih nilai ambang batasnya atau passing grade tahun ini ya teman-teman. Sesuai dengan Kemenpan RB nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun 2021. Akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Fatmoko Ari. Saya persilakan Bapak. Baik Mas Andi, selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengaturan bobot nilai. Jadi untuk TWK tadi disampaikan Mas Adi ada 30 butir soal. Apabila menjawab benar itu bernilai 5, tapi kalau salah atau tidak menjawab maka nilainya 0. Karena itu jumlah nilai maksimumnya adalah 150 Bapak sekarang kalau menjawab semuanya benar. Kemudian untuk tes intelijensia umum terdiri dari 35 butir soal, di mana kalau menjawab benar dia 5 dan tidak menjawab atau salah menjawab adalah 0. Sehingga nilai tertingginya adalah 175. Sedangkan tes karakteristik pribadi terdiri dari 45 butir soal, itu ada 5 tingkatan. Menjawab paling benar adalah paling sesuai maksud saya adalah 5, kemudian 4, 3, 2 dan 1. Sedangkan tidak menjawab itu bernilai 0. Sehingga nilai maksimum di sini adalah 225. Total butir soal dari SKD itu adalah 110 butir soal. Terjadi penambahan 10 butir soal dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Sehingga nilai tertingginya pun juga mengalami penambahan sebesar 50 poin, sehingga jumlah totalnya adalah 550. Kemudian terkait dengan waktunya Bapak Ibu sekalian, waktu pelaksanaan SKD adalah 100 menit. Ya, 100 menit. Hanya saja khusus bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, maka waktu pelaksanaan SKD-nya adalah 130 menit. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Pak Menteri untuk CPNS tahun 2021. Yang pertama, dari penetapan kebutuhan umum atau formasi umum, mungkin lebih familiar seperti itu, TWK-nya adalah 65, kemudian TIU-nya 80, dan TKP-nya adalah 166. Kemudian yang kedua, formasi khusus disabilitas, itu TIU-nya 60, dan total SKD-nya 286. Kemudian yang ketiga, untuk penetapan kebutuhan khusus cum laude, itu TIU-nya 85, dan total SKD-nya 311. Kemudian yang keempat, penetapan kebutuhan khusus diaspora, TIU-nya 85, total SKD-nya 311. Yang kelima, penetapan kebutuhan khusus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat, itu TIU-nya 60, kemudian total SKD-nya 286. Dan ada beberapa jabatan yang kita berikan juga spesial untuk nilai ambang batas, yang di nomor 6 dan nomor 7. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan untuk dokter, yang di umum, itu TIU-nya adalah 80, kemudian total SKD-nya 311. Kemudian yang ketujuh,
penetapan kebutuhan umum untuk ABK rescuer dan pengamat gunung api dan lain-lain, itu nanti akan ada daftarnya di Kemenpan tersebut. Itu TIU-nya 70, total SKD-nya adalah 286. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan passing grade tahun 2021. Mungkin yang paling banyak ditunggu-tunggu adalah yang di penetapan kebutuhan umum. Jadi 65, 80, dan 166 atau secara total jumlahnya 311. Wah, ternyata TKP naik lagi teman-teman. Naik dari 126, 156, sekarang jadi 166. Apa tidak ketinggian ya teman-teman? Sekarang terkait dengan TKP, apakah tidak terlalu tinggi? Jadi memang kalau secara nilai mutlaknya kita naikkan Bapak Ibu sekalian. Namun demikian kalau kita lihat ada penambahan jumlah 10 soal, di mana 10 soal itu ada di TKP, dan kemudian nilai maksimumnya adalah 50, maka kemudian rata-rata secara proporsi TKP tersebut ada kenaikan tapi masih sedikit, di bawah 2%, 1,9% dibandingkan tahun 2019. Dan saya yakin teman-teman nanti peserta CPNS akan mampu bisa menjawab ini secara bagus, secara secara tepat, dan kemudian juga kita sudah mempertimbangkan untuk bisa diakomodir bukan hanya di wilayah Jawa, mungkin di wilayah Jawa akan terjadi persaingan yang tinggi, di nilai-nilai yang tinggi, tapi sedangkan di luar Pulau Jawa barangkali ini yang harus kita akomodir Bapak sekalian, sehingga kami yakin bahwa dengan nilai passing grade ini insya Allah bisa meliputi atau mengcover dari juga keperluan di pemda-pemda atau di peserta-peserta di luar Pulau Jawa. Nah, begitu penjelasan dari Kemenpan RB ya teman-teman. Nah, jangan bernegatif thinking, kalian tidak akan lolos dengan passing grade yang begitu tinggi naiknya. Nah, yakin saja kalian adalah orang-orang yang berkepribadian yang baik. Makanya kalian adalah orang-orang yang akan melampaui nilai ambang batas tersebut. Semangat ya teman-teman. Oke, nah saat ini saya akan memberikan tip and tricks untuk menghadapi nilai ambang batas yang besar tersebut. Sekarang semuanya butuh duit teman-teman. Nah, tapi duit ini bukan uang ya teman-teman. Nah, tentunya duit ini D-nya untuk doa, U-nya untuk usaha, I-nya untuk ikhtiar, dan T-nya untuk tawakal. Nah, bagaimana saya menjalankan ini semua teman-teman? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman, biar kami semakin semangat untuk berbagi. Baiklah, saya lanjutkan doa ini teman-teman. Gini, kita tidak akan pernah tahu doa mana yang akan diijabah olehnya. Nah, makanya teman-teman setiap melaksanakan doa, doalah terus yang terbaik ya. Nah, juga jangan lupa minta doa sama orang tua serta orang-orang terdekat teman-teman ya. Nah, jadi jalin silaturahminya, jangan lupa minta doakan terhadap orang tersebut. Nah, selanjutnya usaha teman-teman, nanti ini akan saya jelaskan lebih detail lagi bagaimana usahanya. Nah, selanjutnya ikhtiar teman-teman, ini menurut saya adalah usaha namun di jalannya Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya adalah tawakal teman-teman, T-nya adalah tawakal. Nah, tawakal ini teman-teman jadi kita berprasangka baik nanti atas hasil yang diberikan oleh Allah. Nah, apabila teman-teman lolos berarti itulah yang terbaik teman-teman. Nah, tapi apabila teman-teman belum lolos ya yakinlah bahwa rezeki yang Allah siapkan untuk teman-teman adalah yang terbaik untuk saat ini bagi teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk usahanya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu nilai saya kemarin itu TWK-nya 120, TIU-nya 155, dan TKP-nya 150 dengan total 425. Baik teman-teman, bagaimana sih saya belajar TWK-nya? Nah, sesuai kisi-kisi ya teman-teman belajarnya ya, dengan yang telah dijelaskan tadi ya. Nah, jadi teman-teman untuk TWK saya banyak melihat video pembahasan soal di YouTube. Bebas teman-teman, mau YouTube siapapun silahkan teman-teman cari mengenai informasi CPNS tentang entah soalnya atau apa segala hal tentang CPNS. Nah, selanjutnya saya sharing bersama teman. Nah, di sini misalnya teman membaca mengenai A dan saya membaca mengenai B. Nah, nanti kita sharing. Misalnya teman membaca tentang pembela tanah air, saya membaca tentang undang-undang. Nah, nanti kita saling sharing gitu teman-teman. Nah, setelah sharing hal tersebut, jangan lupa juga untuk sharing soal. Nah, kita buatkan soal, kita saling tukar soal. Nah, selanjutnya teman-teman belajar untuk membaca dengan cepat teman-teman, karena soal-soalnya nanti cukup panjang teman-teman ya. Nah, dulu ini nih
tips untuk mengatasi bahasa Indonesia. Kalau saya dulu beli buku soal UN bahasa Indonesia yang SMP maupun SMA. Nah, dari situlah kita bisa belajar bahasa Indonesia. Misalnya cara mencari topik, cara mencari inti dari cerpen, atau mencari tema dan sebagainya halnya. Nah, begitu untuk TWK ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke tiu. Nah, ini kalau saya makanan sehari-hari saya, karena saya adalah guru matematika, jadi tiu ini cukup mudah mungkin bagi saya ya. Nah, tapi ini triknya dari saya mungkin hanya sedikit, karena ini adalah sudah hobi dari saya, belajar dari video pembahasan ya di YouTube. Nah, nanti kita insya Allah juga akan menyiapkan video pembahasan soal-soal teman-teman. Nanti juga trik yang lainnya adalah dengan sering latihan soal teman-teman. Nah, ingat, yang perlu teman-teman ingat, tiu di sini bukan matematika sekolah, tetapi lebih ke hitungan kehidupan atau dunia kerja. Jadi teman-teman buanglah yang memiliki alergi terhadap alergi terhadap tiu ini ya. Jangan ada yang bilang tiu itu susah daripada yang lain. Nah, segala halnya pun jangan ada yang bilang TWK itu susah, TKP itu susah ya. Yang penting kita anggap enjoy saja dulu ya, seperti itu. Nah, sekarang ke TKP ya teman-teman. TKP ini kita disuruh memilih kondisi yang terbaik menurut pembuat soal, bukan yang baik menurut kita teman-teman. Ya, pembuat soal sedang mengkondisikan kita sebagai calon ASN. Jadi bersikaplah teman-teman sebagai seorang ASN. Nah, sama belajar dari video YouTube, terus sering latihan soal, pahami tema yang dibahas di soal. Setiap tema beda cara pemilihan poin tertinggi. Nah, ini juga trik dari saya teman-teman. Untuk TKP itu adalah tes karakteristik pribadi. Nah, kuncinya teman-teman, ketika teman-teman belajar, teman-teman lihat pembahasannya. Ketika teman-teman tryout, teman-teman lihat dari pembahasannya, kenapa sih poin B ini nilainya 5? Kenapa dia sempurna nilainya? Terus kenapa yang E ini nilainya 4? Terus kenapa yang A ini 3 gitu. Teman-teman cari apa sih yang menjadi daya pembeda tiap optionnya gitu teman-teman. Nah, teman-teman cari di mana kelemahan dari option ini, di mana kelebihannya gitu ya. Nah, pokoknya teman-teman analisa ya. Begitu teman-teman untuk tip and tricks belajarnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan memberikan bagaimana saya mengatur waktu saya dalam belajar. Nah, teman-teman, manajemenlah waktu sesuai dengan kondisi teman-teman ya. Tapi ingat, selalu sisipkan waktu untuk belajar. Nah, sesibuk apapun teman-teman, luangkanlah waktu untuk belajar ya. Itu intinya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman sibuk kerja. Nah, 15 menit saja untuk nonton YouTube atau hal sebagainya tentang soal-soal seperti itu. Atau teman-teman baca sebanyak selama 15 menit kayak gitu. Nah, itu cukup teman-teman. Yang penting terus belajar teman-teman. Juga teman-teman buatkan jadwal, misalnya Senin TWK, Selasa TIU, Rabu TKP, Kamis TWK lagi, Jumat TIU, Sabtu TKP, Minggunya tryout. Ya teman-teman, terus prinsipnya kalau saya dulu sehari itu minimal mengerjakan 10 soal. Dan juga teman-teman saya ingatkan untuk selalu pasang target teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya target, teman-teman akan semangat belajarnya. Nah, itu tadi manajemen waktu sebelum tes, atau saya memanajemen waktu saya untuk belajar. Nah, saat pengerjaannya bagaimana teman-teman? Nah, di sini kan kita ada 110 soal ya teman-teman, akan dikerjakan dalam 100 menit. Artinya ada sekitar 54 sampai 55 detik per satu soal. Ya. Nah, kalau saya dulunya, saya mengerjakan TKP dulu teman-teman, karena ini membutuhkan tingkat kefokusan yang tinggi. Jadi kan kita masih presto teman-teman saat baru datang kan. Nah, makanya karena ini butuh kefokusan, saya dulunya ke TKP. Nah, selanjutnya bebas mau ke TIU atau TWK. Kalau saya TWK dulu karena TWK yang saya anggap susah. Nah, saya mengerjakan TWK dulu baru ke TIU. Nah, gini teman-teman, kalau ada
yang tidak tahu, skip dulu soal itu tersebut teman-teman ya. Soal tersebut kita skip dulu, jangan fokus di soal yang susah ya. Nanti teman-teman akan buang-buang waktu di sana. Nah, teman-teman tandai soal yang masih ragu di kertas hitungan yang teman-teman berikan. Nah, ini maksudnya gini teman-teman. Misalnya teman-teman ada nomor 31 misalnya. Nomor 31 teman-teman ragu antara B dan C. Nah, saran dari saya teman-teman isi dulu B misalnya. Nah, yang C-nya tulis saja di kertas teman-teman 31 B atau C gitu. Nah, nanti ketika masih ada waktu teman-teman masih bisa memperbaiki hal yang ragu tersebut. Nah, teman-teman manajemen juga untuk yang soal-soal yang tidak terjawab. Nah, jadi teman-teman bagilah misalnya TIU-nya berapa menit, TWK-nya berapa menit, TKP-nya berapa menit, dan sisakan waktu untuk menjawab soal yang belum terjawab ya. Nah, tambahan juga teman-teman banyak yang menyediakan bimbel. Nah, silakan bagi yang mau bimbel atau banyak ada yang punya rezeki lebih yang mau ikut bimbel silakan, atau hanya memanfaatkan grup WA mengenai CPNS silakan, Telegramnya, YouTube, Instagram itu yang bisa diakses dengan gratis. Nah, kalau yang bimbel ini berbayar tentunya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang ingin menanyakan bimbel boleh DM ke IG saya @pakpirza ya. Nah, ada di bawah gambar itu ya. Oke, segitu dulu mungkin. Terima kasih.